Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Berjumpa lagi dengan kami di channel ini. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melakukan ibadah, umat Islam diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Tata cara melakukannya beragam. Semisal sebelum mendirikan sholat, satu di antara syarat sahnya adalah bersuci dengan cara berwudu. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat umat Islam tidak dapat melakukan wudu sebelum mendirikan sholat, seperti di saat perjalanan jauh atau ketika kekurangan air. Dalam kondisi itu, Allah memberikan keringanan bagi mereka yang akan mendirikan sholat, akan tetapi tidak dapat menemukan sumber air, yaitu berupa mengganti wudu dengan tayamum. Untuk melakukan tayamum, sahabat harus memenuhi beberapa syarat dan membaca niat tayamum terlebih dahulu. Tayamum biasanya dilakukan dengan menggunakan debu. Untuk mengetahui lebih lanjut dan agar ibadah sahabat lebih sempurna, sahabat dapat memahami pengertian tayamum serta tata cara melakukannya. Tayamum menurut bahasa berarti al-qasdu, artinya menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Sedang menurut istilah, tayamum adalah menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudhu dan mandi yang berhalangan dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lantas, hal-hal apakah yang membolehkan kita untuk bertayamum? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Ada beberapa keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan tayamum. Yang pertama, tidak adanya air, atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci. Dalam Al-Quran disebutkan, maka jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu atau tanah yang bersih dan suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Kedua, berhalangan menggunakan air dikarenakan sakit atau dikhawatirkan mendapat madarat lebih besar, seperti sakit yang diderita semakin lama atau kesembuhannya akan lama. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kami pergi untuk sebuah perjalanan. Kebetulan salah satu di antara kami ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu ia menanyakan kepada teman-temannya, adakah keringanan bagiku untuk bertayamum menurut Anda? Mereka menjawab, tidak ada keringanan bagimu karena engkau bisa mendapatkan air. Maka orang itu mandi dan meninggal dunia. Kemudian, setelah kami berada di hadapan Rasulullah, kami sampaikan peristiwa tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, mereka telah membunuh orang itu. Tentu mereka dibunuh pula oleh Allah. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Ketahuilah bahwa obat bodoh tidak lain hanyalah dengan bertanya. Cukuplah baginya bertayamum. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara itu, hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu, karena tayamum merupakan ganti dari wudhu. Dan yang kedua, apabila sebab yang diperbolehkan untuk tayamum sudah hilang. Lalu, cara-cara tayamum yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu atau media apapun yang suci, yang dapat dijangkau lalu meniup keduanya satu kali. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan ke muka dan wajah. Yang keempat, mengusapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan sampai dengan pergelangan dan mengusapkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri sampai dengan pergelangan, masing-masing satu kali usapan. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai hal-hal yang membolehkan tayamum. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat, silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.